Nah, bagaimana kita melakukannya? Untuk tangan kanan, ibu jari menekan tombol nada Do atau tombol nada C. Kita akan bermain di chord dasar C sama dengan Do, jadi tombol C menjadi Do. Jadi ibu jari menekan Do untuk tangan kanan, dilanjutkan dengan telunjuk, dilanjutkan dengan tengah, dilanjutkan manis dan kelingking. Kembali lagi, manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Dan kemudian kita mainkan. Nah, jadi kita lakukan seperti ini. Dan terus dilakukan berulang-ulang. Mohon diingat, jangan sampai jari yang lain mengambil posisi tombol dari jari yang lain. Misalkan jari kelingking mengambil tombol yang harusnya ditekan oleh jari. Jadi masing-masing jari memiliki tombolnya masing-masing. Seperti itu. Itu untuk tangan kanan. Dan untuk tangan kiri, Do atau tombol nada C ditekan oleh jari kelingking. Kelingking dilanjutkan dengan jari yang lain, manis, tengah, telunjuk, ibu jari, kembali lagi ke telunjuk, tengah, manis, kelingking. Nah, seperti itu. Jadi silakan latih tangan kiri dan tangan kanan. Latih masing-masing. Tangan kiri lakukan dengan tempo yang teratur. Sekali lagi, usahakan jari tidak mengambil posisi jari yang lain. Setiap jari memiliki posisinya masing-masing. Usahakan kontrol hal tersebut karena itu bisa membantu kita mudah terbiasa untuk mengontrol jari-jari kita. Kadangkala kita memainkan, kemudian jari yang manis mengambil posisi jari yang kelingking. Kenapa? Karena jari kelingking itu lemah. Jadi kadang jari yang lain mencuri posisi dari tombol jari yang lain juga. Nah, biasakan mengontrol untuk hal tersebut. Kemudian setelah teman-teman bisa untuk tangan kiri dan tangan kanan, sekarang kita akan coba gabungkan. Jadi Do dengan Do, Re dengan Re, Mi dengan Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Seperti itu. Bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat video ini dan belum tahu dengan senam jari, silakan pelajari dulu materi tentang senam jari. Materinya ada di kolom deskripsi. Linknya kami taruh di situ. Video itu membahas lebih detail tentang bagaimana kita melakukan senam jari ini. Nah, itu latihan pertama yang harus teman-teman lakukan. Sekali lagi, senam jari ini bermanfaat untuk melatih jari-jari kita semakin kuat, melatih otak kita mengontrol jari-jari kita agar melakukan perintah yang berbeda di waktu yang sama. Dan melatih juga saraf-saraf tangan kita mempunyai sinergi dengan otak sehingga semakin kuat koneksi saraf kita dengan otak akan semakin cepat kita melakukan permainan atau jari-jari kita semakin lincah. Nah, seperti itu adalah latihan pertama. Dan latihan kedua, kita akan bahas tentang, nah seperti ini, senam jari yang ketiga kalau nggak salah atau keempat yang sudah pernah kami bagikan, ada di deskripsi. Nah, yang kita tekan hanya tombol C, E, dan G. Jadi hanya ibu jari, tengah, dan kelingking. Kita hanya menggunakan 3 jari ini. Dan kita lakukan seperti ini. Nah, kita lakukan seperti ini. C, E, G, E, C. E, G, E, C.
Seperti itu, hanya seperti itu untuk latihan yang kedua. Dan kita lakukan berulang-ulang dengan tempo yang teratur, lakukan 10-15 menit. Nah, seperti ini. Nah, biasanya teman-teman kalau melatih senam jari yang pertama dan latihan yang kedua ini, semua senam jari biasanya berdampak pada rasa pegal di tangan kita. Rasa pegal selalu akan muncul, itu pertanda baik. Kenapa? Karena tangan kita atau urat saraf tangan kita belum terbiasa melakukan hal ini. Itu adalah hal yang lumrah, yang biasa terjadi, tidak mengapa. Nah, kalau terasa sakit silakan istirahat 10-15 detik. Tetapi kalau masih lagi sakit, dengan waktu 1 menit saja istirahat, kemudian lanjutkan lagi. Seperti ini. Nah, silakan teman-teman coba, cuman 3 jari dan lakukan seperti ini. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama di tangan kiri. Hanya 3 jari, ibu jari, tengah, dan kelingking. Hanya seperti itu. Setelah teman-teman bisa, silakan coba mainkan bersamaan. Setelah sudah bisa, silakan naikkan tempo lebih cepat dari sebelumnya. Lakukan 10-15 menit. Nah, seperti itu. Itu adalah latihan kedua. Manfaatnya apa? Nah, latihan ini bermanfaat sama dengan latihan yang pertama, senam jari yang pertama. Latihan ini melatih jari-jari kita untuk bisa ada sinergi dengan otak kita. Otak kita semakin mampu untuk mengontrol jari-jari kita. Namun lebih spesifik lagi, di latihan yang kedua ini, otak kita memerintahkan lebih spesifik. Hanya jari-jari tertentu. Kelingking, tengah, dan ibu jari. Lebih spesifik lagi. Nah, setelah teman-teman bisa, silakan naikkan temponya. Lakukan 10-15 menit. Usahakan jangan berhenti. Jika sakit atau terasa pegal, silakan diistirahatkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk latihan ketiga ya. Yang latihan ketiga ini kita akan belajar yang namanya harmoni. Nah, latihan harmoni ini seperti ini. Seperti ini. Kita tekan bersamaan. Yang latihan kedua kita lakukan secara arpeggio. Dan latihan yang ketiga kita lakukan secara bersamaan. Seperti ini. Nah, latih terus 10-15 menit. Saya yakin teman-teman akan merasa pegal. Dan kadang juga kalau kita sudah melakukan dengan waktu yang lama, kadang-kadang jari manis juga ikut tertekan. Nah, ini latihannya, kita akan mengontrol hanya menekan 3 jari ditekan secara bersamaan. Namun, kadang-kadang kita akan lepas kontrol, jari manis akan turut menekan seperti ini. Nah, itu yang perlu kita latih. Demikian juga dengan tangan kiri. Kita melakukan tekan secara harmonis seperti ini. Kadang dengan waktu yang mungkin sekitar 4-5 menit, kadang jari manis kita juga ikut menekan. Nah, itu artinya jika terjadi demikian, artinya otak kita lepas kontrol untuk jari manis ini. Nah, fungsi dari latihan ini kembali lagi ke otak kita, melatih otak kita untuk secara fokus mengontrol jari-jari kita agar hanya jari yang kita perintahkan saja itu yang menekan. Nah, seperti itu. Setelah teman-teman bisa, lakukan kedua tangan. Lakukan 10-15 menit. Dan jika tangan-tangan mulai terasa pegal, silakan istirahat. Namun kembali lagi di materi ini, kendala yang sering kita hadapi adalah kadang jari manis turut menekan. Nah, itu yang harus kita kontrol. Nah, setelah teman-teman bisa, silakan naikkan tempo lebih cepat dari sebelumnya. Seperti ini. Lakukan 10-15 menit. Nah, seperti itu silakan teman-teman coba. Itu adalah latihan yang ketiga.
kita lakukan secara harmoni. Nah, kita masuk ke latihan yang keempat. Latihan keempat mirip dengan latihan ketiga. Do, mi, sol. Ibu jari, telunjuk, dan kelingking, dua tangan kita tekan bersamaan. Namun bedanya kita akan pindahkan satu tombol ke kiri, semua jari. Mulai dari jari tangan kiri, satu tombol ke kiri, satu tombol ke kiri, satu tombol ke kiri, ke kiri. Nah, kita pindahkan ke kiri, ini yang namanya dengan chord B dim. Tadi ini chord C, kita pindah satu tombol ke kiri semua jari. Ini yang namanya B dim, kita pindah lagi satu tombol ke kiri, semua jari. Ini namanya A minor. Kita pindah lagi ke kiri semua jari. Kita pindah satu tombol ke kiri. Di sini kita akan belajar, kita akan mengontrol jari-jari kita untuk pindah satu tombol ke kiri. Pindah lagi satu tombol ke kiri. Seperti ini. Ini kalau tadi ini G, ini F. Kita pindah lagi satu tombol ke kiri semua jari. Ini E minor. Kita pindah lagi satu tombol ke kiri. D minor. Pindah lagi. Ini C, satu oktav lebih rendah. Kemudian kita pindah lagi ke kanan, satu tombol putih ke kanan. Sekarang kebalikannya, satu tombol putih ke kanan, semua jari. Pindah satu tombol putih ke kanan. Pindah lagi satu tombol putih ke kanan. Terus kita pindahkan satu tombol putih. Pindah lagi. Pindah lagi. Sampai kita kembali ke tombol nada awal yang kita tekan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita latih berulang-ulang. Mulailah dengan tempo yang lambat dulu, kemudian naikkan temponya. Jika sudah terbiasa, ingat jangan terburu-buru. Latih dengan tempo yang lambat dulu. Nah, apa manfaat dari latihan ini? Latihan ini akan melatih otak kita dan jari kita memiliki sinergi yang sama, ikatan atau koneksi yang kuat agar kita semakin bisa atau mampu mengontrol jari-jari kita. Pindah satu tombol ke kiri pada waktu yang sama. Pindah satu tombol ke kiri pada waktu yang sama. Kendala di latihan ini adalah kadangkala kita tidak mampu untuk mengontrol pindah sekaligus. Kadang kita pindahkan jari ini tetapi ibu jari tertinggal, satu jari tertinggal. Kadang kita sudah benar untuk tangan kanan tapi tangan kiri salah, menekan tombol nada yang salah. Nah, jadi latihan ini silakan latih dengan tempo yang lambat dulu. Latih dulu satu-satu jari. Pindahkan secara bertahap seperti itu. Ini melatih otak kita memerintahkan atau menguasai, mengontrol jari-jari kita. Nah, seperti itu. Jadi silakan teman-teman coba. Setelah sudah bisa, silakan pindahkan secara bersamaan. Tapi ingat, harus dengan tempo yang lambat dulu. Jangan terburu-buru. Nah, silakan teman-teman coba. Ini adalah latihan yang keempat. Kita pindahkan satu tombol putih ke kiri, kemudian balik lagi ke kanan sampai kita ke chord awal. Nah, seperti itu silakan teman-teman coba. Itu latihan yang keempat. Sekarang latihan yang kelima, ini adalah latihan yang terakhir. Ini memiliki kesulitan yang lebih tinggi dari 4 latihan sebelumnya. Jadi ini adalah kesulitan yang paling tinggi dari 5 latihan yang kita latih di video ini. Nah, apa yang kita lakukan? Seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita pindah terus ke sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi.
Seperti itu. Nah, ini adalah latihan yang harus kita lakukan dan menurut kami sesuai dengan pengalaman siswa-siswa kami, ini adalah latihan yang paling sulit di 5 latihan di video ini. Kita mulai dari jari kelingking, tengah, ibu jari, tengah, kelingking. Kemudian kita kembali lagi, tengah, ibu jari, tengah, kelingking. Latihannya seperti itu. Tangan kiri duluan, kembali lagi, seperti itu. Saya ulang dengan tempo yang lambat. Seperti itu. Nah, kalau sudah bisa, silakan teman-teman coba mainkan secara beratur. Jangan sampai jari yang lain menekan posisi jari yang sudah kita tentukan ini. Yang menekan hanya kelingking, tengah, ibu jari, tengah, kelingking. Seperti itu. Jika sudah terbiasa, silakan naikkan temponya. Nah, jadi seperti itu. Silakan latih berulang-ulang 10-15 menit. Setelah teman-teman bisa, silakan teman-teman pindahkan satu tombol putih ke kiri. Nah, kita sudah mainkan di bedim. Setelah itu, silakan pindah lagi sebelah kiri. Kiri lagi. Sekarang di F, E minor, D minor, C 1 oktav lebih rendah, kita balik lagi, D minor, balik lagi, nah seperti itu. Nah, silakan teman-teman coba, silakan latih dengan tempo yang lambat dulu, kemudian naikkan tempo lebih cepat dari sebelumnya. Ingat, jangan pernah terburu-buru, silakan latih dengan tekun agar hasilnya lebih maksimal. Nah, jadi seperti itu, silakan teman-teman latih mulai dari senam jari yang pertama. Kemudian silakan latih menggunakan arpeggio, ini latihan yang kedua. Kemudian harmoni, latihan yang ketiga. Kemudian kita latih, kita pindahkan ke kiri, kembali lagi ke kanan, dan yang terakhir, latihan kelima, kita latihan arpeggio. Seperti itu. Dan kembali lagi ke awal. Nah, silakan teman-teman coba, silakan berlatih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar piano, tapi bingung bagaimana kita melatih jari-jari kita. Nah, ini adalah latihan dasar yang harus wajib diketahui oleh setiap teman-teman pemula yang ingin belajar piano. Nah, sekian dari kami. Jika teman-teman punya pertanyaan, kritik, dan saran, silakan komen di bawah. Dan jika video kami bermanfaat, jangan lupa like dan share bagi ke teman-teman lain. Mungkin juga bisa bermanfaat buat mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.